Polisi tersebut kesal karena tak mendapat uang pungutan liar dari Reski hingga keluar kata-kata rasis. Surat keterangan kepala desa ini. Dua oknum kelurahan yang baru saja dilantik itu kedapatan memungut biaya pengurusan sertifikat tanah prona. Halo semuanya, balik lagi di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang pungutan liar atau pungli. Nah, ini penting banget buat kita yang sering berurusan sama pelayanan publik di daerah kita masing-masing. Kamu pernah nggak sih dimintain uang lebih pas lagi urus KK, KTP, izin usaha, atau yang lainnya di kantor pemerintah? Nah, itu yang disebut pungli. Sebelumnya, pungli itu apa sih? Pungli itu singkatnya adalah tindakan minta uang atau barang secara nggak sah. Biasanya sih dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan di pemerintahan atau orang-orang yang berwenang untuk memberikan layanan. Tapi bukan biaya yang sah ya, melainkan biaya tambahan di luar aturan. Jadi pungli itu kayak biaya rahasia yang dipaksakan. Bayangin deh, kamu datang ke kantor pemerintah, dokumen kamu udah lengkap nih, kamu berharap biar cepat selesai. Tapi ada yang bilang, ini kalau mau cepat selesai ada biaya tambahannya. Gimana perasaan kamu? Kesel? Pastinya, itu yang bikin pungli jadi masalah serius. Bener banget, bahkan pungli ini bisa muncul di banyak tempat. Ngurus administrasi, perizinan usaha, sekolah, rumah sakit, bahkan pengadaan barang dan jasa. Pokoknya, di mana ada pelayanan publik, maka di situ ada potensi besar untuk terjadi pungli. Lanjut, kenapa sih pungli ini harus kita lawan? Karena memang dampaknya nggak main-main. Pertama, pungli ini bikin masyarakat kehilangan rasa percaya terhadap pemerintah. Bayangin, kamu datang minta bantuan atau layanan, tapi malah dipersulit dengan biaya tambahan yang nggak jelas. Terus, rasa percaya itu langsung berkurang dan lama-lama bikin masyarakat apatis dan nggak mau berurusan sama pemerintah. Hal itu udah terbukti dari banyak masyarakat yang administrasinya masih kurang lengkap dan cenderung malas untuk berurusan dengan pemerintah. Pungli itu bikin daerah kita jadi nggak menarik buat investor, karena investor pasti bakal mikir ulang kalau mereka harus bayar uang pelicin atau pungli supaya bisnisnya jalan. Akibatnya, investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah akan terhambat. Padahal kalau investasinya lancar, banyak lapangan kerja yang terbuka buat masyarakat. Ketiga, pungli itu bikin pelayanan publik jadi nggak efisien. Petugas yang seharusnya fokus ngelayanin malah jadi sibuk cari uang tambahan. Pelayanan jadi lambat, berbelit, dan bikin masyarakat itu marah gitu. Jadi pungli ini adalah sistem yang harus segera dibenahi. Selain itu, pungli ini bikin rasa ketidakadilan tuh makin ketara. Kayak misalnya orang yang harusnya gratis atau malah biaya resmi doang nih, jadi harus keluar biaya lebih. Jelas ini tuh ngerugiin banget untuk kaum yang kurang mampu. Lebih parah lagi, pungli sering jadi pintu masuk korupsi yang lebih besar. Kalau budaya pungli sudah ada, maka praktik korupsi yang sistematis makin sulit diberantas. Petugas yang seharusnya menjadi pelayan justru jadi pungut liar. Secara hukum, walaupun pungli tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, namun terdapat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini secara umum telah mengamanatkan penyelenggaraan negara yang bersih. Selain itu, terdapat aturan yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh para pelaku pungli, di mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindakan meminta atau menerima sesuatu secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, terutama jika dilakukan oleh penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Selain itu, terdapat peraturan daerah atau Perda terkait retribusi dan pajak daerah, di mana aturan ini telah mengatur jenis dan tarif retribusi serta pajak yang sah, yang berarti bahwasannya pungutan di luar itu adalah sesuatu yang ilegal dan tidak diperkenankan secara hukum. Kalau dari sisi aturan daerah, ada perda yang atur soal pajak dan retribusi daerah. Di situ sudah jelas jenis pungutan dan tarifnya. Jadi, kalau ada pungutan di luar itu jelas ilegal. Ada juga peraturan pemerintah yang ngatur standar biaya pelayanan publik. Kalau kamu dimintai lebih dari yang tertera, itu termasuk pungli.
Contoh konkretnya nih, kamu mau buat KTP, kamu diminta uang rokok. Kamu mau urus izin usaha, kamu diminta uang pelicin. Dan di sekolah ada pungutan gak resmi yang bikin orang tua kamu keluar biaya tambahan. Dana bansos yang seharusnya full juga dipotong. Dan penerimaan pegawai itu juga gak lepas dari pungli. Ada biaya tambahan yang diminta oleh beberapa oknum untuk kamu bisa lolos jadi pegawai. Ini tuh bukan cerita fiktif, tapi realita yang harus kita lawan. Tapi kita nggak boleh cuma pasrah. Pemerintah udah bentuk Satgas Saber Pungli yang tugasnya bersih-bersih pungli di seluruh Indonesia. Mereka kerja bareng Pak dengan aparat penegak hukum untuk tindak tegas pelaku pungli. Selain itu, sosialisasi dan edukasi terus gencarkan ke masyarakat dan aparat supaya paham bahaya pungli dan dampaknya. Transparansi tarif layanan juga makin ditingkatkan, jadi kita bisa cek mana tarif resmi dan mana tarif yang ilegal. Nah, sekarang itu udah banyak banget saluran pengaduan, mulai dari call center sampai aplikasi yang bisa kamu akses buat lapor pungli. Jadi, kalau kamu nemuin pungli, jangan takut buat lapor ya, karena kamu tinggal kasih bukti dan data yang jelas supaya bisa ditindaklanjuti. Nah, peran kita sebagai masyarakat itu penting banget. Jangan takut bilang enggak kalau dimintain pungli. Dan juga ajakin keluarga kita, teman, bersama buat sadar untuk melawan pungli. Kalau kita kompak, pelayanan publik di daerah kita bisa jadi lebih baik, bersih, dan adil untuk semuanya. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri untuk berani lawan pungli. Ngomong-ngomong soal pemberantasan pungli, selain Satgas Saber Pungli ada juga peran aktif dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan media yang ngebantu mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Mereka kadang dapat laporan langsung dari warga sekitar dan bisa mempublikasikan kasus-kasus pungli supaya jadi perhatian publik. Jadi nggak cuma pemerintah aja yang harus bergerak, tapi kita semua. Dan yang paling penting, jangan sampai budaya pungli ini melekat dan dianggap hal yang biasa. Kita semua mindset dari hal yang biasa dan wajar menjadi hal yang tidak normal dan harus dilawan. Agar apa? Agar ke depan pelayanan publik bisa menjadi contoh yang baik dan terus membaik. Dan yang paling penting, Nah, bener banget tuh. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, pungli ini juga bikin masyarakat jadi takut dan minder buat ngurus sesuatu ke pemerintah. Mereka mikir kalau nggak ada duit, mungkin urusan mereka bakal lebih sulit lagi. Nah, ini kan bikin ketimpangan sosial semakin besar gitu loh. Makanya, sosialisasi, edukasi itu sangat penting supaya masyarakat mengerti hak-haknya dan gak gampang kena tekanan buat bayar pungli. Kadang, yang minta pungli juga memanfaatkan ketidaktahuan warga tentang aturan yang sebenarnya. Iya, selain edukasi, inovasi teknologi juga bisa bantu kita dalam memberantas pungli. Misalnya, sistem pelayanan online yang transparan dan tanpa tatap muka. Contohnya itu kayak pengurusan dokumen melalui website pemerintah daerah. Jadi kita nggak harus ketemu langsung sama petugas yang bisa jadi aja minta biaya tambahan. Semua jadi lebih cepat, jelas, dan nggak ribet. nah ini nih yang harus didukung banget. Pemerintah daerah juga harus terus perbaiki sistem pelayanannya. Jangan sampai malah bikin warga makin susah. Jadi kalau pelayanan sudah baik dan transparan, otomatis kok peluang pungli itu semakin berkurang. Nah, tapi upaya pemberantasan pungli ini harus dilakukan dengan koordinasi yang bagus gitu. Baik antara pemerintah, para penegak hukum, media, lembaga sosial masyarakat, atau masyarakat umum sekalipun. Karena kalau satu aja lemah, ya pungli ini akan terus muncul gitu dan bakal tetap ada sampai kapanpun. Kalau aku tambahin nih, kadang kita juga butuh cerita nyata atau cerita inspiratif dari daerah yang berhasil memberantas pungli. Misalnya, ada daerah yang menerapkan pelayanan satu pintu dengan sistem digital dan punya hotline khusus buat lapor pungli. Karena komitmen kuat, pungli di daerah itu berkurang drastis. Jadi, gak ada alasan buat kita menyerah. Kalau daerah lain bisa, kita juga pasti bisa. Setuju banget, jadi intinya kita harus jadi bagian dari solusi. Jangan diem aja kalau ketemu pungli, karena pungli itu bukan hanya merugikan kita secara material, tapi juga merusak citra pemerintahan dan masa depan daerah kita sendiri. Yuk mulai sekarang kita saling mengawasi dan mengingatkan supaya pungli hilang dari lingkungan kita. Oke, dari itu dulu obrolan santai kita soal pungli. Semoga setelah ini kita semakin paham dan punya semangat buat berani lawan pungli dimanapun kita berada. Makasih banget buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you next time. Bye-bye.